Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan laporan saya mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama ada tujuan observasi dan wawancara. Adapun tujuan dari observasi dan wawancara di sekolah kepada narasumber yaitu untuk mengetahui ada atau tidak adanya bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, cara guru mengatasi siswa yang bermasalah, baik bermasalah dalam belajar ataupun sikap. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD tersebut. Bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan konseling. Dalam bahasa Inggris, sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dan konseling dapat diartikan secara umum sebagai suatu bentuk bantuan kepada individu. Secara umum, program bimbingan merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan program bimbingan dan konseling ialah suatu rangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang tersusun secara sistematis, terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu. Untuk merencanakan program BK di sekolah atau di madrasah, maka perlu dilakukan dan dipersiapkan hal-hal berikut. 1. Studi kelayakan. 2. Penyusunan program bimbingan. 3. Penyediaan sarana fisik dan teknis. 4. Penentuan sarana personil dan pembagian tugas. Dan kelima, kegiatan-kegiatan penunjang. Beberapa prinsip manajemen program BK agar layanan BK nantinya efektif, efisien dan berdampak maksimal, yaitu program BK disusun dan direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik. Program BK bersifat realistis, spesifik, dan operasional. Program BK perlu melaksanakan penempatan petugas atau pelayan yang tepat. Program BK disusun dan diorganisasikan dengan sederhana. Program BK memerlukan kerjasama antar komponen sekolah untuk mewujudkan layanan BK yang maksimal, dan program BK merupakan bagian yang integral, tidak terpisah dari program-program sekolah yang lainnya. Hasil observasi dan wawancara. Pelaksanaan pada hari Rabu 15 Desember 2021. Tempat SD Negeri 62 Kuburaya. Nama guru Iin Lestari. Hasil wawancara dan pembahasan. Pertanyaan yang pertama, apakah di sekolah ibu ada bimbingan dan konseling untuk siswa ibu? Nah, jawaban dari Ibu Iin, menurut beliau, bimbingan konseling di sekolah beliau secara khusus tidak ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai wali kelas, bagaimana cara ibu mengatasi siswa yang bermasalah, baik itu bermasalah dalam belajar ataupun bermasalah dalam sikap? Nah, jawaban beliau menyatakan bahwa berdasarkan dengan keadaan sekolah, dengan langsung memanggil anak ke kantor guru, kemudian dengan mencoba menggali permasalahan yang sedang dihadapi siswa tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah ibu? Jawaban beliau menyatakan bahwa bimbingan secara khusus dengan guru BK tidak ada. Jadi masing-masing wali kelas menangani siswanya masing-masing. Dan jika wali kelas tidak mampu menangani, maka dibicarakan di forum rapat guru. Nah, secara keseluruhan di semua SD, kemungkinan program BK secara khusus ini tidak ada ya. Akan tetapi BK
dalam SD ini dilaksanakan atau dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Pembahasan berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara di atas bahwa SDN 62 tidak ada program BK secara khusus. Nah, dengan demikian bimbingan dan konseling di sekolah tersebut ditangani oleh wali kelas masing-masing. Jika terdapat permasalahan pada siswanya, maka guru memanggil yang bersangkutan ke kantor untuk menggali permasalahan yang telah terjadi. Kemudian jika bimbingan tersebut tidak dapat ditangani oleh wali kelas masing-masing, maka wali kelas membawa atau membicarakan permasalahan tersebut dalam forum rapat guru. Secara keseluruhan, setiap sekolah dasar belum memiliki program bimbingan dan konseling secara khusus, dikarenakan belum adanya seorang konselor yang ditugaskan di sekolah dasar seperti yang kita ketahui selama ini. Namun, meskipun demikian, wali kelas dapat melakukan bimbingan dan konseling di kelasnya masing-masing. Jadi, penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD dilaksanakan oleh masing-masing wali kelas seperti halnya sekolah dasar lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kekurangan selalu datang dari saya dan kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.